Nggak kerasa ya, sekarang sudah hari kedua. Saat ini saya sedang menghadiri side event ataupun supporting event dari DEWG G20 yang diadakan di Jogja. Saat ini saya berada di Universitas Gadjah Mada untuk menghadiri Digital Experts Talk yang ke-10 yang diadakan oleh Center for Digital Society. Acara hari ini akan dibuka dengan peluncuran literasi digital, lalu nantinya akan diikuti dengan diskusi panel yang dihadiri oleh sejumlah narasumber. Nah, sekarang nih di dalam acaranya sedang berlangsung dan dibuka langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Seperti apa kira-kira diskusi yang nanti akan berlangsung? Yuk, kita langsung lihat. UGM menjadi salah satu perguruan tinggi yang menjadi mitra akademisi dalam sidang kedua DEWG G20. Tidak hanya UGM, Kominfo juga meminta kepada perguruan tinggi lain untuk berkontribusi dalam menyiapkan kebutuhan talenta digital di semua tingkatan, baik digital basic skills, digital intermediate skills, dan digital advanced skills yang sangat dibutuhkan. Digital Expert Talk mengangkat topik yang berkaitan dengan metaverse dan mengambil contoh beberapa negara yang sudah mengadopsinya, seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Barbados. Perkembangan metaverse di Indonesia saat ini masih dalam proses. Namun, Kominfo berharap para pengguna untuk tidak menabrak nilai yang ada di Indonesia, termasuk agama dan budaya. Setelah hadir di UGM, agenda hari kedua ditutup dengan makan malam sambil menikmati keindahan Candi Prambanan. Tentu, 2 hari di DEWG G20 yang diikuti para delegates menjadi hari yang sangat panjang dan produktif. Maka disiapkan pula hidangan asli Indonesia untuk menutup hari. Para delegates hadir menggunakan beragam batik, mulai dari batik asli Jogja hingga batik dari wilayah Jawa lainnya. Duduk di meja bundar, sesama delegates tampak saling bercanda gurau, serta berbincang ringan menikmati malam di Yogyakarta. Dan begini kata para delegates yang sempat saya temui. So what do you think about our second meeting in Yogyakarta? Well, it was great, as all meetings here are, but also this has the special show that we've seen tonight, so we are very grateful to have experience and to have the benefit to experience and to know about this and in front of the Prambanan Temple. So what is your wish for the third meeting in Labuan Bajo? In first place, I'm very grateful that Indonesia has organized this third meeting in Labuan Bajo, and then referring to the purposes of this digital economic group, I hope that we could reach an agreement that has a serious impact in the development of the quality of life and access to connectivity for all people. Okay, so what do you think about the second meeting of DEWG G20 in Yogyakarta? And real hospitality from Indonesia, Yogyakarta. I'm quite happy to know, how the Indonesian peoples are happy through digitalization. So what do you think about future meeting, the third meeting, I mean? I'm quite looking for the expecting and a very productive meeting in the future. It must be the very good meeting. Demikian perjalanan saya di hari kedua mengikuti seluruh rangkaian DEWG G20. Hari cepat sekali berlalu, tapi masih banyak yang ingin aku tahu. Sampai jumpa di hari ketiga. Pertemuan kedua di DEWG Presidensi G20 selama 3 hari, yang ditutup tema pembahasan workshop on the G20 Toolkit Measuring Digital Skills and Digital Literacy, mendapat apresiasi dari para delegasi serta berjalan lancar dan aman. Diskusi yang berlangsung selama lokakarya tersebut ada 4 hal yang menjadi perhatian anggota delegasi. Pertama, anggota G20 menghargai dan mendukung upaya presidensi G20 Indonesia dalam mengembangkan perangkat dan mengukur keterampilan dan literasi digital. Kedua, perangkat pengukuran atau toolkit diformulasikan untuk mengakomodasi konteks sosial dan ekonomi setiap anggota G20. Ketiga, menghargai perhatian akan aspek metodologi dan kemampuan menjangkau masyarakat marginal.
keempat, delegasi di IWG G20 mengakui keberadaan instrumen untuk mengukur keterampilan dan literasi digital. Mengingat seluruh kegiatan akan ditutup dengan workshop ini, saya jadi ingin berbincang lebih lanjut terkait di IWG G20. Aduh, sebenarnya banyak banget nih pertanyaan saya terkait tentang DIWG di Yogyakarta. Kalau gitu saya mau ajak ngobrol Sekjen Kominfo dulu deh. Halo, Ibu Mira. Halo Mbak Safina. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Oke, saya mau ngobrol, boleh nggak, Bu? Boleh? Boleh. Di mana? Di dalam? Masih berlangsung nggak meetingnya? Di ruang sidang kita udah kosong kok. udah kosong. Selesai. Berarti boleh langsung masuk ya? Boleh. Oke, let's go. Silakan. Nah, untuk membahas lebih lanjut terkait tentang DIWG G20 yang langsung di Jogja, sekarang bersama saya sudah ada Ibu Mira Taiba selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika sekaligus Chair of the G20 Digital Economy Working Group. Halo, Bu. Halo Mbak Safina. Gimana nih, Bu? 3 hari agendanya padat, pusing nggak, Bu? Enggak juga sih, kan sudah disiapkan. Sudah disiapkan ya. Ibu, ini kita mulai diskusi dari di IWG itu sendiri. Kan setelah di IWG yang pertama, sekarang akhirnya dijalankan yang kedua. Apa sih sebenarnya menjadi tujuan dan fokus dari di IWG yang kedua ini? Jadi di Digital Economy Working Group, kita menyingkatnya di IWG, kita sudah menjadwalkan nanti akan ada 4 pertemuan. Plus 1 pertemuan tingkat menteri. Kita sudah melaksanakan pertemuan yang pertama bulan Maret lalu di Lombok. Pada pertemuan tersebut kita menggelar semua isu prioritas yang akan kita usung. Ada 3 isu prioritas, yaitu connectivity dan post-COVID-19 recovery, digital literacy, digital skills, dan cross-border data flow. Ya, ada 3 isu tersebut. Nah, di pertemuan yang kedua ini kita secara spesifik membahas isu pertama. Jadi memang sengaja kita menstrukturkan pembahasannya supaya bisa lebih fokus gitu, enggak tercampur-campur. Bagaimana kita memanage isu di salah satu isu prioritas ini. Jadi kita merencanakan pertemuan kedua kita bahas isu pertama, pertemuan ketiga akan bahas isu kedua, dan pertemuan terakhir kita bahas isu ketiga sekaligus keseluruhannya. Jadi pertemuan sebetulnya di Jogja ini memang kita laksanakan 3 hari, tetapi sidangnya itu sendiri berlangsung 2 hari. Tanggal 17-18 dan hari ini tanggal 19 kita melakukan workshop sebagai side events untuk membahas salah satu keluaran atau deliverables dari isu prioritas 1 ini. Oke, sebelum kita ke Bali Package ini, Bu, kita tarik lebih jauh dulu. Ini kan ada 3 isu prioritas. Sebenarnya apa yang menjadi landasan hingga akhirnya terpilihlah 3 ini di tengah banyaknya isu lain, Bu? Jadi sebetulnya isu transformasi digital ini bukan sesuatu yang terjadi hanya karena pandemi. Pandemi mempercepat, tapi sebelum itu terjadi, sebelum pandemi terjadi, sudah banyak negara yang berusaha untuk melakukan transformasi digital termasuk Indonesia. Tentunya kita tidak bisa mengatakan apapun digital, ekonomi digital, pemerintahan digital kalau tidak ada pertama konektivitasnya. Jadi yang pertama kita bangun adalah infrastruktur digitalnya. Once infrastruktur digital itu tersedia, kita ingin memastikan bukan saja masyarakat kita bisa mengakses, tapi harus bisa memberdayakan, ada nilai produktifnya. Sehingga alatnya untuk bagaimana menciptakan produktivitas adalah literasi digital dan kecakapan digital. Masuklah nih isu yang kedua nih. Nah, yang terkait dengan isu yang ketiga ini adalah ada pipanya, infrastruktur, ada softwarenya gitu ya, brandware-nya untuk menjalankan ini semua. Tetapi yang lalu lalang ini, trafiknya ini adalah data. Jadi kita melakukan yang disebut dengan cross-border data flow and data free flow with trust ini adalah terkait dengan tata kelola datanya. Kita tidak bisa menghalangi data itu mengalir keluar Indonesia. Iya,
Oke, itu kan tadi dari digital skill dan digital literature. Sekarang kita berpindah pembahasannya tentang data flow tadi. Kemarin dari konferensi pers Bapak menyebutkan ingin sekali adanya percepatan terkait tentang RUU perlindungan data pribadi. Nah, ini perkembangannya sudah sampai mana nih Bu? Karena kan ini pasti berkaitan dengan poin ketiga dong. Ya. PDP yang kita pahami menjadi prioritas baik itu pemerintah maupun DPR. Dan saat ini kami masih menunggu undangan dari DPR untuk melakukan pembahasan. Pembahasan sudah dilakukan dalam beberapa tahap, gitu, dalam beberapa putaran, baik di antara pemerintah maupun DPR, maupun sepemahaman saya juga ada bagian yang mengundang para ahli. Jadi mungkin diperlukan pandangan dari sisi yang berbeda dari pemerintah. Tapi saya pikir kita sudah mengerucut ke pokok-pokok yang memang harus kita bahas begitu. Saya pikir tinggal kita tunggu aja Mbak Safinas perkembangannya seperti apa. Kita semua berharap ini cepat selesai ya, karena biar bagaimanapun ini menjadi salah satu atau bahkan instrumen utama bisa dikatakan seperti itu yang membantu nanti akan melindungi cross border data flow. Karena itu tadi pada waktu data berpindah kita tidak saja bicara data secara umum tapi juga data pribadi. Oke, pertanyaan terakhir Bu, harapannya untuk meeting ketiga nantinya di Labuan Bajo apa? Nah, meeting ketiga kita harapkan bisa in person. Tetapi tentunya ada isu-isu yang harus kita kelola lebih gitu ya, kalau untuk semuanya harus in person. Kita harapkan kita sudah bisa masuk ke isu kedua. Isu pertama, jadi selesai sidang hari ini bukan selesai sidang selesai, ada PR-PR-nya. Ini harus kita tindak lanjuti, harus kita olah, kita kelola, kalau perlu nanti kita melakukan pertemuan bilateral dengan negara-negara tertentu, supaya ini kan basisnya konsensus. 20 atau 19 negara plus EU itu sementara ada negara maju, negara berkembang harus mencapai suatu kesepakatan, konsensus juga namanya. Ini tentunya bukan suatu hal yang mudah karena latar belakang beda, pengalaman beda, harapannya beda. Nah, jadi berdasarkan pengalaman yang ini kita bisa meng-apply-nya ke isu kedua nanti yang akan kita olah di Bajo supaya bisa lebih efektif jalannya dan bisa langsung kalau bisa sih bisa langsung oke, sepakat gitu. Karena terus terang di isu yang pertama ini masih ada dinamika gitu ya, nggak langsung oke, bungkus lah, nggak langsung begitu gitu. Itu yang tadi makanya dibilang masih ada PR. Masih ada PR gitu. Jadi kita upayakan. Sebetulnya kesannya masih nanti masih Juli, tapi nggak lama loh, kalau dari hitungan tuh nggak lama. Jadi kan sekarang tanggal belasan, tengah Mei, nanti kita juga melakukannya tanggal 20-21 Juli. Jadi practically cuma 2 bulan, cuma 2 bulan. Dan mungkin nanti tantangannya adalah karena teman-teman yang di sana sudah masuk summer, mereka pasti akan ada holiday-nya. Nah, jadi kita harus betul-betul pinter lah mengelola bagaimana diplomasi sebelum masuk ke ruang sidangnya, supaya di ruang sidang nanti di Bajo bisa lebih efektif gitu. Ya, dan move on ke isu kedua. Betul. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak Ibu Mira atas waktunya. Kita ketemu lagi di Labuan Bajo, Bu Mira. Pasti. Baik, itu dia tadi pemirsa diskusi singkat saya bersama dengan Ibu Mira Taiban selaku Sekjen dari Kominfo. Yeay, akhirnya di IWG G20 di Yogyakarta selama 3 hari akhirnya usai. Memang ya hari-hari di sini padat banget, tapi besar harapan semoga hasil diskusi dari para delegasi dan juga menteri yang hadir itu bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia dan juga negara-negara yang terlibat. Dan yang paling penting, para delegasi juga bisa menikmati hari-harinya selama di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Demikian laporan saya Syafina Nasyir bersama dengan Rian Ihwan, Ridwan Hakiki untuk CNBC Indonesia.